Iya, ahibati fillah. Bagaimana cara mencari menantu idaman? Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan manusia sulit hidup tanpa pasangan. Bahkan kita semua tahu Nabi Adam alaihi salam berada di surga kesepian. Antum kalau punya uang 1 triliun ndak punya istri, bapak-bapak kira-kira hidupnya tenang? Hah? Bedanya lelaki sama wanita, kalau salah tolong dibenarkan ibu-ibu ya. Kalau laki-laki punya uang kepingin membina rumah tangga, kepingin nikah. Tapi kalau perempuan punya uang ndak butuh be wong lanang, ndak butuh aku. Wis sing penting duwe-duwe iso blonjo. Iya seperti itu. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Rungokno. Makanya kenapa mertua itu golek menantu sing sugih? Karena tahu anaknya seneng mbek duit. Itu wajar jamaah, itu wajar. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika Fatimah binti Qais yang dilamar oleh 2 orang Fatimah itu dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Fatimah ini dicerai 3 sama suaminya. Akhirnya dia sudah nggak punya hak nafkah. Kalau nggak salah dia tinggal di rumahnya Ibn Ummi Maktum yang buta sehingga nggak ketahui sama dia. Nabi alaihissalatu wasallam berpesan, kalau engkau sudah selesai masa iddahmu, engkau temui aku. Datanglah Fatimah menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, innahu khatabani rajulan. Aku ini dilamar oleh 2 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahm. Nabi alaihissalatu wassalam ketika ngomong sama Fatimah, kalau sudah selesai masa iddahnya, ngabarin Nabi SAW, Nabi mau jadikan Fatimah ini menantu, tapi nggak menantu langsung. Ada bekas anak angkat Nabi SAW. Siapa bekas anak angkat Nabi SAW? Mana? Yang bisa jawab angkat tangan. Iya, itu mic-nya. Zaid bin Haritha. Anaknya Zaid siapa? Usama. Masya Allah, barakallahu fikum. Kok cilik hadiah? Ya Allah. Tapi tidak apa-apa. Cilik le duit akeh. Ya, mudah-mudahan barokah itu jemaah. Mungkin bisa buat lamaran Bapak, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Usamah bin Zaid. Zaid bin Haritha ini putih jemaah. Putih. Ya Allah, ganteng. Nikah Zaid sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini mantan pengasuhnya Nabi SAW dulu. Barakah namanya. Keluar anak namanya Usama, hitam Usama. Jadi sampai ada omongan nggak enak gitu. Ini bapaknya putih, arek ireng, kan? Bener nggak ini anaknya? Dan ternyata bener. Ada seorang wanita yang ahli urat deh, yang tahu kemiripan seseorang ya. Pernah Zaid sama Usama ini tidur tutupan sama selimut, kakinya keluar jemaah. Nggak ngelihat wajahnya perempuan ini. Pernah ngelihat kakinya, dia mengatakan, oh ini ada hubungan darah ini kata dia. Paling anak be bapak, betul anak sama bapak. Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan tentang 2 orang yang melamar Fatimah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Kalau Muawiyah itu melarat, miskin tapi ganteng coba. Antum kalau ada perempuan yang mengatakan ndak apa-apa oleh
bojo miskin, sing penting ganteng. Ada yang seperti itu. Dia pikir ganteng ini bisa datang no beras. Lek diteloi bojone metu 1 kilo beras. Ya alhamdulillah kayak ngono jamaah. Ini kan Anda. Maka kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasaluk, miskin Muawiyah ini tidak punya fulus. Jadi antum kalau mertua mengidam-ngidamkan menantu yang fulus, boleh apa tidak? Boleh. Jangan dikatakan, calon mertua anak materi. Loh, suudzon. Nanti kalau engkau jadi orang tua juga tahu gitu loh. Kepingin anaknya ini seneng. Maka Nabi SAW mengatakan, Muawiyah sa'lu. Enggak. Dia nggak punya harta. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fala yada'u asahu an atiqi. Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian mengatakan dia adalah dharrab nisa, suka mukul perempuan. Kan ada tipikal laki-laki kalau marah dikit nguncalno piring. Ini sakit laki-laki ini. Kalau perempuan melemparkan piring, wajar. Wajar pada wajar. Jangan kemudian, oh wajar Ustaz, besok tak sawati piring bojoku. Enggak. Artinya ketika dia cemburu atau apa, tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun Abu Jaham ini akhlaknya nggak baik. Nggak baik dia. Atau dia suka safar. Ada laki-laki yang suka merantau ninggalkan istrinya. Ada. Apa kata Nabi SAW? Inkihi Usama. Engkau mau nikah, nikahi Usama. Nikahi Usama. Memang dia hitam, tapi pilihan siapa? Pilihan Rasulullah SAW. Dan menikahlah dua orang ini, hidupnya berkah. Maka kalau bicara mencari menantu yang seperti apa Ustaz? Tergantung niat hidup antum buat apa. Kalau niat orang menikah itu suaminya mau disuruh jaga toko, ya mungkin cari yang ganteng, nggak apa-apa. Kan biasanya orang kalau jaga toko itu yang dicari yang apa? Good looking, sing enak ditelok, kan? Ahibati fillah, Rasulullah SAW membuat sebuah pencerahan kepada para sahabatnya. Karena kita tahu bangsa Arab ini ketika hidup di masa jahiliyah, mereka punya standar yang berbeda-beda. Maka Nabi SAW meluruskan standar itu dalam memilih menantu. Supaya antum tahu, antum kalau mau jadi menantu yang seperti apa yang kira-kira diterima sama mertua, diterima sama calon istri. Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, ini kita belum bicara perempuan ya, kita bicara laki-laki dulu. Karena yang di hadapan anak, bapak-bapak, pemuda-pemuda, kakek-kakek. Ada kakek-kakek yang duda? Angkat tangan. Kakek duda. Kalau ada kakek duda, kita harapkan nggak keluar dari sini kecuali sudah punya istri. Loh, kan diusahakan. Panitia gimana? Siap? Loh, siap panitianya jamaah. Ada stok insya Allah. Nah, Nabi SAW menyebutkan, idza atakum atau idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, ini mau muda, mau tua, ini bicara seorang laki-laki yang kalian ridho dengan akhlak dan agamanya, atau dengan agamanya dan akhlaknya. Jadi kalau bicara agama itu, ya kita tahulah standar agama itu apa? Apa jemaah? Rukun Islam. Ini orang menjalankan rukun Islam.
Dan standar minimal agama itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi kalau ketemu, ya Allah Ustaz, fulan ini alhamdulillah salat 5 waktu Ustaz, puasa, tapi dia nggak pernah puasa Senin Kemis Ustaz. Nggak harus. Yang pertama standarnya tadi, kalian ridho sama agamanya, dia menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau tanya agama di mana? Tanya sama ustaz. Datang sama ustaz, Ustaz, kenal sama fulan. Mana fulan itu loh Ustaz, sing jenggote anak putih ini Didi. Oh, iya. Iya, biasa datang kajian anak itu. Tapi senderan biasanya. Oh, iya. Ketahuan, ini datang kajian tapi soft berapa? Soft terakhir gitu kan. Kan ketahuan ini, ada orang yang semangat gitu kan. Ini kalau bicara agama, alhamdulillah. Ya dia sholat lah 5 waktu, ngaji. Walaupun kalau ngaji juga tidak pernah bawa kitab dia ya. Dia bawa kuping tok selama ini. Walhamdulillah, si ngaji. Ini sudah ada. Engkau ridho nggak dengan seperti itu? Yang ditanyakan calonnya, engkau mau? Dia seperti itu loh. Kata dia belum puasa Senin Kemis. Dia nggak punya puasa Senin Kemis. Dia juga nggak punya hafalan Quran kecuali juz 30. Dikasih tahu. Sedangkan istrinya ini hafal 30 juz. Engkau mau? Dia cuma punya juz 30. Itu bicara agama. Wa khuluquhu, dan akhlaknya, karakternya. Di mana kita tahu karakter seseorang ya? Di mana? Siapa yang mau jawab? Nah, ini yang dekat-dekat sini. Iya, ini angkat tangan duluan. Kasih mic-nya. Loh, ayo jemaah. Kok es ngantuk pengantin nih? Ya, beri ganyang Pak Ustaz nih. Nah, fadhol. Dari keluarganya sama tetangga-tetangganya. Keluarganya bisa bohong nggak? Bisa. Antum tanya sama keluarga, ya apa namu? Alhamdulillah, emas 24 karat. Karena takut ditolak dia. Siapa jadi? Sama tetangganya. Tetangganya. Tetangganya kalau ada yang hasad ya apa? Iya, jangan satu kampung berderas. Barakallahu fikum. Nah, kasih hadiah. Masya Allah, kena hadiah saiki. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi panitia itu kena setelah setengah jam ternyata jamaah. Jadi harus nunggoni dhisik. Jazakallah khair ya. Barakallahu fikum. Loh, jangan loro hati Ustaz, tidak oleh. Taib, tadi sama keluarganya sama tetangganya. Taib yang lainnya. Sebelah sini. Oh, ini baru mantu. Kita tanya nih Pak Yusuf, anda kenal nih. Dia baru mantu. Nemu di mana mantunya Pak Yusuf? Ya itu anda tanya nemu di mana? Bukan nemu, Ustaz. Oh, udah nemu? Minta Ustaz. Oh, minta, Masya Allah. Nyari berarti? Iya Ustaz, nyari Ustaz. Masya Allah. Terus tahu menantu ini baik atau tidak dari mana? Dari Ustaznya dan teman-temannya Ustaz. Oke. Sekarang ustadznya. Teman-temannya ngomong apa tentang dia? Nomor 1, adabnya baik katanya. Oh, adabnya baik. Di antara ustaz-ustaz yang lain itu yang paling baik. Oh, Masya Allah. Ayo, cium tangan dulu sama bapaknya. Cium tangan dulu. Yo, iya sih kena. Kasih hadiah bapak sama menantunya ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ini teman jamaah. Penting teman itu. Karena teman yang bergaul tiap hari, lama-kelamaan ketahuan sama karakternya. Kadangkala kalau lagi makan bareng, ada yang selalu dompetnya ketinggalan. Ada, saya nyantum ya. Aduh, dompetku ketinggalan. Oh, termasuk akhlak buruk itu bakhil. Dan kita sudah tahu perempuan itu kalau dikasih pilihan sama mertua nih, dikasih pilihan menantunya ganteng, ustadz, tapi bakhil, mau apa enggak? Tidak mau jamaah.
Tak mau, walaupun lo ustaz ini, iya ndak, lek bakhil naudzubillah. Karena ada memang yang seperti itu. Maka di sini lihat, tanya sama teman-temannya, tanya sama kawan. Tadi tanya sama tetangganya, gimana dia? Jangan tanya sama satu tetangga, jangan. Boleh jadi tetangga ini sudah dapat pesanan. Kalau nanti ada yang tanya tentang ana ya, fadhol ini 1 juta, cok ngomong-ngomong. Ada yang seperti itu. Maka tolong dipastikan. Taib sudah. Teman ini biasanya diajak jalan, safar, perjalanan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang hendak menjadi saksi. Jadi saksi di masa lalu itu benar-benar orang soleh, nggak bisa sembarangan. Ketika orang ini jadi saksi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, man yuzakki, siapa yang merekomendasikan engkau bahwa engkau ini orang pantas jadi saksi? Ini bukan jadi menantu, ini bukan jadi menantu, jadi saksi. Ada satu orang di majelis ana ya Amirul Mukminin, aku mempersaksikan dia orang baik. Ta'rifu, engkau kenal sama dia? Iya, kata dia. Umar tanya, hal jawartahu, apakah engkau hidup bertetanggaan sama dia? Engkau jadi tahu keluar masuknya dia? Kan kau tetangga tahu, fulan pulang jam 10 malam, keluar jam 7 subuh tidak pernah keluar. Itu ketahui tetangga, sama kelakuan tetangganya. Kata orang ini, enggak. Yang kedua Umar bertanya, hal amaltahu bidirhamin au dirhamain, engkau pernah muamalah enggak sama dia? Urusan fulus 1 dirham 2 dirham, kata dia. Karena orang itu kadangkala baik di majelis ilmu, le urusan duit, afwan akhi. Pernah ketemu antum sama yang afwan akhi? Sering malah iki. Umar tanya, engkau pernah muamalah enggak urusan fulus sama dia? Kata orang ini, enggak pernah. Oke. Yang ketiga, hal safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Apalagi safar pada waktu itu jamaah, berhari-hari tidur bareng. Ketahuan ada orang yang ketika safar itu suka berkhidmat kepada orang lain. Ketahuan, ini orang sing ngurusi ininya itunya, ngambil notasnya. Ketika kawan-kawannya istirahat tidur, dia genakno, mati lampunya. Ada orang seperti, ketahuan ini orang kena. Ditanya, engkau pernah safar sama dia? Kata dia, enggak. Kata Umar radhiyallahu anhu, la'allaka ra'aitahu yusalli, mungkin kau melihat engkau salat? Iya ya Amirul Mukminin. Enggak, engkau enggak kenal sama dia. Berapa banyak orang yang salat tapi akhlaknya enggak benar jamaah. Yang seharusnya orang itu semakin baik agamanya, semakin baik akhlaknya. Jadi intinya ketika mau mencari menantu, lihat agama dan akhlaknya. Perlu capek ya, jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita ketemu sama seorang laki-laki, ya Allah Ustaz, Ustaz, sayang Ustaz, takut nanti dia tidak mau. Loh, tunggu dulu, kasih waktu, sampaikan kepada dia, kita mau musyawarah sama keluarga. Cari tahu, bayar orang tidak apa-apa, datang ke kepolisian, intel, Pak, cari tahu tentang fulan, punya catatan kriminal atau tidak, atau dicari tahu sungguhan jemaah. Baik, setelah ada informasi jelas, bismillah, lanjut atau tidak. Ini kalau cari menantu laki-laki. Kalau bicara wajah, ya tetaplah cari wajah yang enak dipandang. Tapi nggak harus. Saya tunggu, ada nggak laki-laki yang tidak ganteng? Saya tunggu ibu-ibu ya tanya, ono ndak wong lanang saya tidak ganteng? Ada. Tuh so ibu-ibu ini. Iki ganteng kabeh dek gini. Cuma ada yang ganteng sekali, ada yang ganteng biasa-biasa, ada yang hampir ganteng, tapi tetap ganteng jamaah. Loh, sungguhan loh, dah ono ganteng kabeh. Kalau ibu-ibu ada yang tidak cantik? Wah, ibu cantik enggak? Loh, semua ibu-ibu itu cantik. Ada yang pernah cantik. Bien, ayo, kan?
Saiki kari ya adalah berapa persen, tapi tetap cantik jamaah. Ada yang belum cantik, ada yang hampir cantik, ada yang cantik sekali. Dan subhanallah, Allah jadikan selera manusia itu beda-beda. Makanya kadang-kala antum ngelihat sama sahib antum kok mau sama fulana, kata dia. Ya Allah, anak kau ngelihat adem hati anak. Oh ngono ya. Nggak bisa, seleranya nggak sama jamaah. Allah itu maha adil. Maka semua punya pangsa pasar. Loh, antum ketawa ya. Antum kalau lihat warung di pinggir jalan itu jamaah, ada pembelinya ndak? Antum ketika makan di warung nomor 7, antum ngomong ya Allah enak nomor 7 itu. Ketemu sahibnya, oh antum ndak nyobain nomor 2 lebih enak, katanya seperti itu. Dia nyoba nomor 2, ndak enak. Ya sudah, karena memang Allah sudah atur seperti itu. Makanya buat para wanita ketika hendak memilih seorang laki-laki, tadi akhlak dan agamanya, dan Nabi SAW melihat dari sisi kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena terus terang, kalau punya suami yang tidak bisa memberikan nafkah, terkadang ada istri yang nggak tahan. Sebagian perempuan itu jadi tulang punggung, lalu dia mengeluh. Mertuanya juga mengeluh, mengatakan, ya opo saya teh mantunya aku Ustaz yo, males Ustaz. Ya dia dapat uang dari orang tuanya, dia kasihkan nafkah kepada anak-anak, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi kemalasan itu membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Maka lihat calon suamimu ketika kriterianya sudah cukup dan para orang tua juga mengajak musyawarah anaknya, menjelaskan kepada anaknya, fulan seperti ini seperti itu, engkau mau atau tidak? Engkau mau, ahlan wa sahlan. Itu lek gadis, lek rondo golek dewi. Iya jemaah, bedanya gadis itu tusta'dzan. Jadi orang tua itu minta izin, ya apa nak, tuh ada fulan nak kayak gini, engkau mau nak kayak gitu nak? Enggak ya, dia biasanya kalau enggak mau ngomong atau dia nangis. Tapi kalau dia mau biasanya dia diam dong. Gelem apa enggak? Menang. Berarti gelem. Karena gadis itu pemalu. Tapi lek rondo, Pak, aku kayak kawin nombek fulan iku, Pak. Iku rondo, tuh stamar. Loh, bener loh jamaah. Ini kata Nabi SAW. Bagaimana Bapak? Mau cari rondo apa gadis? Ya tergantung jodohnya. Oh tergantung jodohnya. Belum dapat jodohnya ini. Sudah ya. Oh alhamdulillah. Mau lagi? Boleh. Nah, kalau janda itu seperti itu jam. Maka orang tua harus paham. Ketika dia punya anak janda, lalu anak janda itu ngomong, Bu, aku kok seneng mbek fulan nih, Bu. Tenanan. Coba ibu cari informasi. Oh mau, ya sudah. Jadi ditunggu perintahnya. Itu bedanya gadis sama janda. Kenapa? Janda ini sudah pengalaman. Dia sudah tahu berumah tangga. Sehingga dia rasa malunya itu nggak kayak seperti gadis. Makanya ibu-ibu itu paling takut li ono rondo di komplek perumahan. Ya Allah. Kenapa bapak-bapak kok takut? Karena biasanya rondo itu tebar pesona, guyu-guyu ibu-ibu. Iya. Makanya pernah ada seorang sahabat melihat seorang janda habis lahiran, dia sudah bersolek. Ditanya, loh, engkau tunggu masa iddahmu karena dia lahir, sedangkan masa iddah cerainya itu seharusnya ya 3 bulan atau 3 kali masa haid ya. Ini karena lahiran cepat, dia selesai masa iddahnya. Maka sahabatnya mengatakan, loh, engkau belum boleh loh seperti itu, karena engkau masih di masa iddah, kata dia. Loh, aku sudah lahiran, kata dia. Tuh, lahiran sudah siap jemaah. Itu janda. Maka tolong para orang tua juga tahu diri.
Ketika dia punya anak janda, siapa menantu yang cocok sama dia, maka kadangkala kita ya banyak memberikan arahan dan mendoakan. Adapun buat yang mencari mantu laki-laki, kira-kira, oh itu mantu laki-laki tadi kita jamaah. Iya, yang mencari menantu perempuan. Oh, kita punya bapak yang punya anak gadis apa di sini? Bapak punya anak gadis, kasih mic Pak Johan ini. Nah, kasih mic. Iya, mau cari menantu yang kayak apa Bapak? Ini insya Allah ada panitia yang siap dicatat ya. Nah, silahkan Bapak. Kira-kira seperti apa Bapak ingin menantunya? Insya Allah satu yang agamanya baik. Kriteria agama baik itu seperti apa? Ya mengerti, paling tidak sudah mengerti sunnah. Oke, mengerti sunnah. Ini buat yang laki, buat yang perempuan? Buat yang perempuan. Baik. Kan ada laki ada perempuan nanya Pak Johan ini. Iya, baik. Sama sih sebenarnya. Jadi yang penting satu agamanya baik. Agama, nggak harus hafal Quran. Kalau hafal Quran bisa karena alhamdulillah anak-anak juga sudah hafal Quran. Oh. Jadi cari yang hafal Quran berapa juz? Ya mungkin insya Allah sekitar 5 lah. Oh 5, dengar no jamaah. Ini kan sudah ada, ini calon mertua ini, insya Allah. Baik, yang kedua kalau dari sisi ekonomi? Ekonomi ya semoga bisa memenuhi kebutuhannya anak-anak. Nggak harus kaya. Nggak harus kaya. Yang Mampu gitu ya. Ya, kepingin beli mobil ada fulusnya gitu kan. Rumah mampu, masya Allah. Siap. Kemudian dari sisi fisiknya. Kalau sisi fisik, ya seperti kita sampaikan, bisa jadi yang menurut kita mungkin orang tua yang cocok tapi anaknya tidak cocok. Oh, masya Allah, iya. Sohi jamaah, sohi. Karena ada yang anak dipaksa sama orang tuanya. Iku wis cocok, bapak kawin ngono wis cocok kata dia. Dia tidak cocok gitu loh, seperti itu. Baik, barakallahu fiikum, kasih hadiah beliau. Itu beberapa kriteria. Orang tua insya Allah punya kriteria dan standar yang sudah ada dalam benak dia. Adapun kalau ingin mencari menantu perempuan, baik, siapa yang punya anak laki-laki atau anak Muhammad Rashid Akunsu Alfonso, masya. Dari mana Muhammad Rashid? Timor Leste, masya Allah. Pakai paspor ke sini bapak? Oh keluarga saudara, nggak pakai paspor tapi kan? KTP Indonesia. Oke. Sudah nikah? Belum, masya Allah. Mau cari istri yang kayak apa bapak? Loh ayo ini kamera. Nah, umur berapa dulu? 35, masya Allah. Baik, mau cari, sudah pernah menikah apa belum? Belum. Oke, siap. Mau menikah dengan wanita yang seperti apa? Yang mengerti sunnah. Yang sudah kenal sunnah. Oke, dari sisi agamanya, jadi bukan hanya sekedar muslim, tapi muslim yang lebih taat lagi. Baik, yang kedua. Dari sisi fisiknya. Ya apa, bismillah. Ini siap semuanya ini untuk mencatat. Fisiknya yang kayak apa? Tinggi berapa? Lebih tinggi dari antum nggak apa-apa. Oke, siap. Lebih tinggi. Kenapa nggak cari yang sama? Untuk memperbaiki keturunan. Oke, siap. Baik, kemudian dari sisi fisik seperti itu. Wajahnya oval apa lonjong atau bulat?
Yang penting cantik. Masya Allah, sama kayak semuanya kalau gitu. Taib, cantik, warna kulit coklat nggak apa-apa. Oh Masya Allah jemaah, ini ada selera yang coklat jemaah. Taib, coklat nggak apa-apa. Kemudian dari sisi pendidikannya, lulus SMA, lulus pondok, lulus S1 atau gimana? Dia pas-pasan apa? Lulus SD pas-pasan juga kan? Gimana? Dekatkan mic-nya. Nggak harus kuliah kan? Oke, Masya Allah. Kemudian dari sisi fulus, anak orang kaya, anak orang biasa-biasa, Nggak perlu dia kerja, nggak perlu cari duit. antum yang akan cukupin dia. Masya Allah. Jazakallah khair, kasih hadiahnya 2, 1 buat dia, 1 buat istrinya nanti. Ya mudah-mudahan dia segera nikah kan jemaah. Antum sudah lihat? Cocok insyaallah. Barakallahu fikum Muhammad Rashid. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li 4. Jadi perempuan itu dinikahin biasanya karena 4 perkara. Ini hal yang kita tahu semua, tapi terkadang kita ingin semuanya terkumpul di satu perempuan. Ya kalau bisa alhamdulillah. Yang pertama, 5 liha. Dulu orang Arab juga kepingin istri yang kaya. Kenapa kalau istrinya kaya? Ya paling tidak bisa menikmatin juga kan jemaah. Boleh jadi antum sudah hidup susah, ana susah Ustaz, ngontrak sana ngontrak sini, ana mau cari istri yang sudah punya rumah. Ada yang seperti itu. Dia lihat hartanya, istri sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, dia lihat hartanya, punya usaha. Yang kedua li jamaliha, karena kecantikannya. Dan kalau bicara cantik relatif. Kemudian anak ingin kasih informasi kepada semuanya bahwa seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Antum melihat sesuatu yang belum antum miliki tidak dalam wujud aslinya. Ini disampaikan oleh beberapa ulama, kalau nggak salah Ibn Muflih ya. Sehingga antum jangan terlalu menjadikan itu standar utama. Contoh, antum ketika ngelihat kawannya atau ada handphone baru keluar, iPhone 16. Antum ketika ngelihat iklannya, ya Allah, api kok ya jemaah. Dilihat speknya, Masya Allah. Setiap antum lihat iklan itu gimana hati antum? Ingin. Itu yang handphone. Motor, antum lihat ada orang beli NMAX umpamanya, antum masih pakai Beats. Ketika NMAX lewat, Masya Allah, kena NMAX ini, Masya Allah. Nanti lewat lagi, Allah edan NMAX ini. Terus dia puji-puji itu sampai dia punya rezeki beli. Naik NMAX dia. Awal naik, dodone, Assalamualaikum. Oh, numpak NMAX aku jamaah. Oleh saulan, loh, endi NMAX iki NMAX. Jadi orang ketika sudah dimiliki biasa saja. Begitu pula istri. Antum kalau pertama ngelihat istri belum antum nikahin, jangan tanya. Awal seliweran lewat depan rumah, ndrodok, ya Allah, ya Allah. Sampai ke jendela itu tirai dibuka titik. Ya Allah, iki calonku ya Allah, mudah-mudahan tadi ya Allah, Masya Allah. Teko kajian, delok sandale. Allahu Akbar. Ono de gini Allah, iki sandale jemaah. Sandale. Pokoknya sesuatu yang belum dimiliki itu pokoknya Allah, pokoknya dia itu benar-benar sesuatu banget. Ketika sudah dinikahi oleh saulan, ini keluar dari kamar mandi pakai anduk tok, tetap nyekel HP.
Loh, iki lho bojomu. Oh iya. Barakallahu fiki. Itu sunnatullah dalam kehidupan ini. Di surga tidak. Tidak ada bosan di surga itu. Tidak ada merasa ketika dikasih makanan enak terus ya kemudian aduh aku wis mari, enggak. Makanya Allah sebutkan wanita-wanita surga itu azwajun mutahharah. Wanita-wanita yang disucikan secara fisiknya, secara perilakunya, masya Allah. Uruban atrab, selalu bikin seneng bojone. Jadi antum masuk ketemu bidadari, ya Allah tambah ayu. Tapi kalau di dunia ketemu bojone, loh tambah tuwek bojone. Guyu-guyu, iki bapak-bapak ini guyu-guyu. Bahaya ini. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini semua tetangga. Ada 10 tetangga. Itu tetangga 11A, 10A ngelihat istrinya 9A, ya Allah, masya Allah. Yang 9A sama, delok bojonya yang 10A, ya Allah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Islam suruh menundukkan pandangan. Maka kalau bicara cantik itu relatif, nggak apa-apa. Antum kalau cari istri yang menyenangkan, enak dipandang, nggak apa-apa. Tapi jangan itu jadi standar utama. Yang ketiga, lihasabiha. Cari menantu ya anak bupati, anak presiden. Presiden masih ada anaknya yang belum nikah. Oh sudah habis. Ya mungkin cari anaknya gubernur ya, anaknya bangsawan jamaah. Yang terahnya itu darah biru. Jadi kalau antum nikah cek darah dulu. Biru apa merah darahnya? Itu kan ada istilah darah biru, itu memang untuk bangsawan. Memang ada orang Arab itu dulu memang menikah karena ngelihat oh ini kobilah ini, kobilah ini. Apalagi dulu ya sampai sekarang masih ada ya tradisi jahiliyah yang kata Nabi SAW masih ada yang kalian tidak akan meninggalkan. Apa? Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-banggaan dengan nasab bangsawan mereka dan mencela nasab yang rendah. Ada. Makanya orang kadang-kala mau menikah ngelihat apa marganya, suku apa, ada. Kemudian yang keempat Nabi SAW mengatakan lidiniha, karena faktor agamanya. Agamanya yang kena, tadi bicara akhlaknya yang mulia. Kira-kira kalau 4 hal ini cuma ada satu, mana yang dipilih? Agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau. Jadi agama dalam perempuan itu nomor 1. Jadi perempuan yang agamanya baik nilainya 1. Ibu-ibu itu kalau baik agamanya, akhlaknya, kena sama bujunya, nilainya 1. Tambah cantik kasih 0 1. Berapa? 10. Bangsawan tambah 0 1. 100. Soge tambah 0 1. 1000. Kalau ternyata agamanya nggak ada, ambil tuh satunya 0 jamaah. Maka para wanita tolong perhatikan agamamu. Insya Allah yang akan menikahimu itu yang sesuai dengan dirimu. Lihat engkau agamanya baik, datang orang baik insya Allah. Tapi kalau agamamu kurang baik ya mungkin orang-orang yang tidak memikirkan nomor 1, yang memikirkan 0 itu saja. Dan Rasulullah SAW juga memberikan arahan untuk menikahi wanita yang maharnya tidak mahal. Jadi kalau mau cari menantu perempuan itu juga lihat ini orang tuanya mintanya berapa. Karena ada yang mintanya banyak, dikatakan datang ya, saya mungkin mampu kasih mahar ya 120 juta. Waduh, enggak cukup kata dia. Undangannya wong 1000. Gedungnya berapa? Ada orang yang berpikir pesta.
Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita yang berkah itu aqalluhunna mu'nah, yang biayanya paling sedikit. Jadi semakin sedikit antum menikahi perempuan itu, insya Allah semakin berkah. Maka tolong kalau antum ketika melihat ya mertua seperti itu mintanya banyak sedangkan antum tidak memiliki, mundur saja. Lu Ustaz, tapi gimana mertua ini materi? Ya biar antum cari yang lainnya. Gugur satu, tumbuh 1000. Barakallahu fiik. Itu mungkin jamaah yang perlu jadi perhatian kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Jangan hanya bersandar kepada musyawarah, tapi perlu istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jal, dan terus berdoa sampai dikasih petunjuk. Gimana tahu-tahu orang ini istikharah yang keluar tikus? Ada yang tahu takwil mimpinya? Istikharah. Siapa nama antum? Helmi. Istikharah Helmi ini. Istrinya Helmi ketika istikharah ngelihat tikus di mimpinya. Oh iya. Kira-kira baik apa buruk? Tergantung ya. Oh, tergantung tikusnya. Tergantung warnanya. Oh, tergantung warnanya. Iya jamaah. Jadi kadang-kala mimpi itu tidak harus yang kita lihat itu maknanya. Makanya kadang-kala antum mimpi kelihatan laki-laki itu datang ke rumah antum. Boleh jadi bukan laki-laki itu yang datang ke rumah antum. Tahu-tahu antum mimpi yang datang ke rumah antum kuda putih. Loh, koyo iki. Ya perlu tanya sama ustaz yang ngerti sama takwil mimpi. Tapi tidak semua ustaz tahu, termasuk ana ndak ngerti. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan jamaah. Semoga yang belum menikah pulang dari sini segera menikah. Amin. Barakallahu fiikum. Ana kembalikan ke MC. Jazakallah khair. Silakan yang mau bertanya, kita buka untuk 1 pertanyaan dulu atau 3 aku ya. Iya, 1 di Putra, 1 di Ummahat sana. Mic-nya ada di Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak Ma'ruf dari Solo. Dari Solo. Masya Allah. Datang ke sini nih. Kuliah di Solo. Oh, kuliah di sini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang umur berapa? 22. Belum bekerja? Nyambung saja. Oh, udah ada kerja. Alhamdulillah. Sudah mau nikah? Belum. Ya, keinginan ini yang ingin Ana, oh, fadhal. Bismillah. Ana ingin meminta nasihat dari Ustaz terkait realita zaman sekarang. Kemungkinan anak muda kebanyakan ketakutan untuk menikah itu mungkin faktor utamanya di bidang ekonomi atau biaya. Nah, kira-kira Ana ingin minta nasihat dari Ustaz terkait persiapan, kira-kira bagaimana persiapan tentang biaya sebelum pernikahan itu, dan nanti juga mungkin cara mengaturnya ketika sudah menikah itu seperti apa sebagai persiapan. Tep, nama antum siapa? Anang Ma'ruf. Anang, kalau boleh ditanya, Anang rencana mau dapat orang mana? Karena dari satu kota ke kota lain itu beda pasarannya. Loh, iya jemaah, beda. Artinya ada yang umumnya kalau antum tahu di Sulawesi, ada yang orang Sulawesi? Nah, berapa di sana Bapak? Satu apa? 100 juta. Allahu Akbar. Larang, Mbak. Apalagi Mandar, lebih mahal lagi. Insya Allah. Antum mau dapat orang sana? Enggak ya? Yang dekat-dekat rumah. Oh, insya Allah kalau dekat-dekat rumah nggak mahal biasanya. Insya Allah. Taib Anang, fadal, sari. Iya jamaah. Terus terang kita lihat ya, anak muda sekarang generasinya generasi strawberry ya. Generasi yang biasa hidup enak, semuanya nyaman. Di rumah mau cuci langsung masukkan
ke mesin cuci. Anang pernah nimba di sumur? Kapan? Oh dulu waktu masih kecil, sekarang sudah tidak pernah lagi ya. Nah, kita dulu waktu nimba, waktu ngaji di musola, oh nimbo disik baru bisa wudhu. Nggak nimbo nggak bisa wudhu kita. Apakah nimba yang ada yang pakai kerean, ada yang dari bawah langsung seperti itu. Mereka orang-orang yang susah. Dan Masya Allah orang-orang dulu itu nikahnya muda-muda. Lulus SMP, lulus SMA. Tapi sekarang muncul kekhawatiran, takut. Dan salah satu penyebabnya ternyata budaya dari luar. Anak kemarin itu membaca, anak kepingin tahu di barat itu pacaran bagaimana sih. Ternyata di barat itu pacaran memang sangat dianjurkan sekali, sangat dianjurkan sekali. Dan mereka membuat penelitian, seorang yang pacaran 4 tahun itu perceraiannya, potensi bercerainya lebih sedikit daripada yang pacarannya 3 tahun, daripada yang pacarannya 2 tahun, daripada yang pacarannya 1 tahun. Sehingga ada dukungan orang itu pacaran semakin lama supaya dia nggak bercerai nantinya. Jadi benar-benar tahu. Dan na'udzubillah, dan biasanya mereka sudah berzina. Makanya kalau antum lihat di barat itu kadangkala orang ngelamar pacarnya di mana? Di bis, di bandara, di lapangan bola ya. Karena dia sudah lama pacaran sama perempuan ini gitu. Dan perempuan itu nunggu-nunggu kapan aku dikawini sama orang ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, kembali kepada pertanyaan Anang ya. Kekhawatiran dalam masalah ekonomi ini asalnya dari iman. Ketika orang imannya lemah, maka dia akan takut dengan urusan rizki. Semakin kuat imannya, dia semakin yakin bahwasanya sebelum dia lahir rizki dia sudah ditetapkan. Bahkan sejatinya dia makan rizkinya sendiri, tidak makan rizkinya orang tua. Semua orang itu makan rizkinya masing-masing. Hanya ada yang lewat orang tua. Makanya ketika orang tuanya meninggal dunia, bukan berarti anaknya kemudian hilang rizkinya. Enggak. Bukan lewat pekerjaannya rizki itu. Kita melihat ada orang-orang yang subhanallah di PHK jamaah sampai hari ini hidup jamaah. Ada rizkinya. Malam ke rumah sohibnya, makan di sana alhamdulillah. Besok makan siang ke rumah teman satunya, makan. Rizkinya ada. Kalau rizkinya nggak ada, mati dia. Maka antum lihat orang kaya mati, padahal dia punya uang yang cukup untuk 7 keturunan. Kenapa dia mati? Rizkinya habis. Habis sudah rizkinya dia. Yang tersisa bukan rizkinya dia. Maka kekhawatiran itu diperbaiki dengan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya anak muda itu jangan menjadi benalu buat orang tuanya. Alhamdulillah Anang tadi bicara, dia sudah nyambi. Kalau bisa memang jangan ya selalu minta kiriman sama orang tua. Banyak waktu kosong. Anak-anak kuliah itu waktu belajar sama kosongnya lebih banyak mana? Lebih banyak kosongnya. Ketika kosong ngapain? Ngapain anak kalau kosong? Tadi nyambi ngajar, ada yang kerja. Dia sudah tidak merepotkan orang tuanya. Dan para orang tua tolong anaknya dibiasakan seperti itu. Nah, engkau punya waktu kosong, kerja lah nak. Ada orang tuh mengatakan, oh jangan kerja ketika kuliah, jangan sampai nanti putus kuliahnya kalau kerja. Karena dia berpikir anak kuliah ini bapaknya nggak pernah kuliah. Dia berpikir anak kuliah itu harus fokus belajar terus. Enggak. Anak itu belajarnya pagi kadangkala, sore sudah kosong, malam sudah kosong. Dan kapan dia belajar untuk ujian? Malam ujian. Wah lulus pisan. Loh itu yang terjadi realitanya. Maka tolong manfaatkan waktu kosong untuk bekerja. Kemudian bicara kekhawatiran dengan mahar yang mahal ya, dengan hantaran yang mahal, sundrang yang mahal. Memang kita harus milih-milih juga. Ketika engkau hendak menikah, carilah wanita yang siap menerimamu apa adanya.
Ada sebuah ungkapan di Arab itu yang mengatakan, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang meminang seorang wanita yang cantik, maka resikonya harus sabar menghantarkan mahar yang banyak. Maka jangan antum cari yang cantik, ya Allah, kok cek mahalnya, sudah dia cantik gitu. Kamu kasih berapa dia? Kemudian memahamkan orang tua. Ini anak muda, kadangkala dia mau nikah, sudah mampu nikah. Mampu nikah itu mampu untuk membayar mahar dan ngasih makan perempuan itu sehari semalam. Loh, besok lusa Ustaz, wallahu alam. Loh, umur kita belum tentu sampai besok lusa. Tapi engkau bisa ngasih makan calonmu hari itu. Karena ada orang yang kerjanya dapat gaji harian. Harian dia. Dia hari itu dia dapat 70, ya sudah dimakan. Besok gimana? Ya besok aku kerja meneng. Loh, terus kalau nggak dapat, nah ini masalah iman lagi. Kalau nggak dapat, ya besok kita puasa. Gitu anak. Jadi ketika engkau nanti mau memahamkan kepada orang, fahamkan, Bu, aku sudah bisa ngasih nafkah. Loh, engkau kan belum punya rumah. Enggak, aku bisa ngontrak rumah itu. Jadi haknya istri itu apa? Sandang, pangan, papan. Gimana istri mau bajumu? Alhamdulillah aku bisa belikan baju dia. Rumah ngontrak, alhamdulillah bisa ngontrak setahun. Loh, tahun depan gimana? Tahun depan belum tentu umurku sampai tahun depan. Seperti itu, dan bismillah, carilah wanita yang mau menerimamu seperti itu. Dan kalau bisa jangan ditunda. Anak-anak kuliah ini bahaya, jemaah. Bahaya gimana? Karena memang ya dunia perkuliahan ya, aurat di mana-mana ya. Sampai ada seorang tua yang mengatakan, Ustadz, anak punya anak, Ustadz, lulusan pesantren, hafal Quran, kuliah, pulang di kantongnya ada kondom. Na'udzubillah. Kadang-kadang anak ini yang lugu, jamaah, digodain sama tadi player-player itu. Na'udzubillah min dzalik. Gitu anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga segera menikah. Kalau bisa habis asar. Nah. Ya, habis asar. Loh, aneh khutbah nikah. Bismillah. MC juga bisa. Oh, MC sudah siap. Oke, selanjutnya mungkin dari apa tuh ya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Dari Mas, mic-nya dikasihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Masya Allah. Ini mengenai ini Ustaz, apakah sudah jatuh talak untuk seorang istri apabila suami sudah tidak pulang selama 5 bulan dan tidak memberikan nafkah, sudah tidak memberikan kabar? Suami tidak pulang selama 5 bulan. Iya. Iya Ustaz. Berangkat kemana dia? Sudah dicari tahu ke keluarganya? Sudah, keluarganya juga tidak tahu. Hilang berarti. Sudah dilaporkan ke kepolisian? Loh, memang tidak mau dicari rupanya. Siap kalau gitu. Apakah sudah jatuh talak ketika seorang hilang selama 5 bulan? Para ulama menyebutkan, wanita itu kalau suaminya hilang, dia perlu nunggu selama 4 tahun. Loh. Gak kuat kata. Iya, setelah itu ditunggu nggak ada, ngajukan ke pengadilan. Jadi tolak itu nggak bisa otomatis jatuh dengan suami yang hilang. Tapi kalau ketahuan umpamanya suaminya perang dan kemungkinan besar mati, ya dia bisa datang ke pengadilan. Urusannya ini nggak bisa cerai itu jatuh otomatis. Kalau nggak salah di madhab Syafi'i itu memang 4 tahun. Jadi disuruh nunggu oleh pengadilan, biasanya tunggu. Kalau setelah masa tunggu tadi 4 tahun ya, lalu pengadilan menyebutkan sudah, dia cari saksi biasanya dari keluarganya untuk menjatuhkan talak. Kemudian jatuh talak, tahu-tahu disuruh nunggu masa iddah, dianggap mati suami.
4 bulan 10 hari. Setelah itu nikah. Setelah nikah dapat 2 tahun, suaminya datang. Gimana? Suaminya dapat 2 pilihan. Kalau suaminya mau, maharnya dibalikin. Maharnya suami yang dulu itu dibalikin. Tapi kalau suaminya masih senang sama perempuan ini, ya sudah, pernikahannya dibatalkan. Balik ke suami yang pertama. Padahal istrinya tidak mau. Loh, ana tidak mau, Ustaz. Tidak bisa. Karena memang talaknya dulu itu talak yang diperkirakan sudah mati dia. Ketika ternyata dia masih hidup, ya dia masih suaminya dan ini istrinya. Seperti itu. Maka dimohon sabar, dicari tahu, melaporkan ke pengadilan tentang suaminya. Mungkin bisa dikonsultasikan ke KUA ya. Kalau pernikahannya di bawah tangan? Di bawah tangan. Di bawah meja, di bawah tangan. Iya, kalau di bawah tangan nanti harus ada isbat nikah dulu. Jadi tetap berangkat ke KUA, minta arahan kepada mereka. Ini pernikahannya siri disebutkan dan suami sudah menghilang, sehingga tadi nanti mereka ada isbat nikah. Ada yang menetapkan kalau perempuan ini memang sudah menikah. Ada saksinya dia bawa, ditunjukkan. Kalau memang ada foto-foto yang disampaikan, nanti setelah isbat nikah itu baru nanti ada proses selanjutnya. Makanya jangan sembarangan menikah. Jangan sembarangan menikah. Karena seorang janda kadang-kadang menikah nggak apa-apa Ustaz, daripada anak nggak punya suami, akhirnya dapat suami seperti itu, yang nggak tanggung jawab, yang kemudian meninggalkan, dan yang jadi korban siapa? Si istri. Barakallahu fiik. Nah, Ada lagi dari bawah. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Nama saya Abu Muhammad dari Surabaya. Pertanyaan saya, Nama antum siapa? Fadil Muhammad. Fadil Muhammad. Umur berapa Fadil? Insya Allah cukup. Ya apa iki? Ditakoni umur insya Allah cukup. Cukup buat menikah maksudnya. Lu umurnya piro? Biar calon mertua tahu gitu loh. Antum kalau ngomong insya Allah cukup, ditolak sama mertua. Masih lumayan muda sih, masih 18 tahun. Oh, 18 tahun, alhamdulillah. Lulus SMA. Oke, siap. Pertanyaan saya, ini kan masih banyak banget di viral di media sosial ya Ustaz ya. Dan anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang masih berpikir juga ke di antara dua pilihan ini. Kayak menurut Ustaz, nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu atau mapan dulu? Iya. Kalau enggak mapan-mapan. Siapa yang tahu antum mapan? Ada orang sampai mati tidak mapan loh Fadil. Tetap ya apa adanya gitu loh. Akhirnya tidak kawin-kawin antum nanti. Iya, biasanya kan di generasi sekarang itu mending milih mapan dulu baru nikah. Baru nikah seperti itu. Atau nikah dulu nanti nikah nanti biar Sambil makanya cari istri yang sudah mapan antum. Jadi nikah langsung mapan gitu kan. Baik, barakallahu fikum Fadil. Sama ini Ustaz, titik kakak saya barangkali Ustaz ada murid laki-laki bisa ditaati sama kakak saya. Oh Masya Allah, ternyata Muhammad Fadil ini bawa kakaknya jamaah. Siap insya Allah Fadil. Barakallahu fikum. Tuh, kena no jamaah. Ini insya Allah adik yang soleh ini. Adik yang ingin kakaknya dapat laki-laki yang soleh. Maka tolong panitia dikenakno Muhammad Fadil Muhammad ya. Fadil Muhammad. Iya, kalau bicara mana yang harus didahulukan, menikah dulu atau mapan dulu. Banyak orang tua yang menahan anaknya menikah karena belum mapan. Selalu berkata,
Mau dikasih makan apa istrimu nanti? Engkau aja masih Senin Kemis gitu. Puasa Senin Kemis gitu. Karena tidak punya fulus, puasa Senin Kemis. Siap, insyaallah. Sebenarnya hidup ini pilihan, Fadil. Dan kebahagiaan itu kita yang menentukan. Engkau mau bahagia, Allah akan kasih kebahagiaan. Tapi ada orang yang salah mencari kebahagiaan. Ketahuilah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan godaan terbesar kaum laki-laki itu adalah wanita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, penggoda yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Makanya Nabi SAW menyuruh pemuda segera menikah, tapi syaratnya mapan. Jadi syarat nikah itu sebenarnya mapan. Tapi mapan itu kan relatif. Kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan secara finansial. Ini artinya mampu untuk membayar mahar, mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, itu hendaklah dia menikah. Kenapa kalau disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu kita menundukkan pandangan dan menahan kemaluan kita. Karena ada orang yang menunda menikah tapi berzina. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak sekarang anak-anak SMA, anak-anak kuliah, bahkan orang-orang yang sudah bekerja di tempat kerjanya, perselingkuhan itu, na'udzubillah, itu terjadi. Kenapa? Karena dia nunggu mapan dalam bahasa dia. Padahal secara bahasa Nabi SAW, al-ba'ah, dia sudah punya. Aku alhamdulillah Ustaz, kalau punya gaji lah, umpamanya ya sebulan gaji 1,5 juta. Bisa ndak ngasih makan anaknya orang, Fadil? 1,5 juta. Bisa. Tapi tadi yang sesuai, yang setara dengan kita. Sudah mampu berarti dia. Ada kalau gaji sehari 50.000, mampu menikah? Mampu. Tapi kalau calon mertua nggak terima antum, ya cari yang lainnya, bismillah. Yang mau menerima diri antum. Yang mampu tadi untuk memberikan nafkah dan bayar maharnya hendak menikah. Itu kemapanan. Kemapanan yang minimal gitu ya. Falitazawwaj. Karena itu akan menyelamatkan agama antum. Yang tidak mampu, fa'alaihi bisyam. Maka solusinya puasa. Jadi kalau ada orang tadi belum mapan, dia mungkin berpikir, enggak, ana ya kan nggak apa-apa Ustaz, ana menikah, ana sudah punya rumah, punya mobil, oh nggak apa-apa. Tapi jangan berzina. Seperti itu. Loh, terus gimana anak punya syahwat, punya nafsu? Puasa. Itu solusinya. Tapi puasa itu solusi buat yang tidak mampu menikah. Yang mampu menikah seharusnya ya menikah gitu. Hanya saja anak-anak muda sekarang ini perlu dipersiapkan secara mental. Bukan hanya secara finansial ya. Karena mereka berpikir menikah itu senang-senang saja. Enggak, menikah itu ruwet, Fadil. Ruwet. Loh, guyu jemaah ya. Kalau bisa roda diputar, Masya Allah. Menikah itu bapak-bapak senengnya berapa persen? 5%. Sisanya senang sekali gitu ya, Pak. Itu yang baru nikah. Yang sudah dapat setahun, ya Allah Ustaz, ruwet ternyata Ustaz ya. Menghadapi mertua, menghadapi ipar, aduh kata dia. Ini intervensi, ya harus sabar, disiapkan mentalnya. Apalagi seorang laki-laki ketika dia berpikir istrinya sempurna, loh, bojomu bukan bidadari dan engkau juga bukan malaikat. Ada banyak kekurangan, sedikit-sedikit ngambek Ustaz, minta pulang ke rumahnya. Ada suami-suami ketika istrinya minta pulang ke rumahnya, apa kata dia? Ya wes mulai ya kan.
Loh, istri itu ada bahasa yang istri nggak bisa nyebutkan. Ini bapak-bapak juga. Istri itu nggak bisa ngomong pelukan aku, nggak bisa. Dia bisa ngomong aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Itu maksudnya pelukan aku. Iki sing lanang-lanang nggak paham iki. Jadi ketika istri ngambek minta pulang ini itu, sebenarnya dia sedang minta apa? Dipeluk, diperhatino. Faham? Barakallahu fiik. Taib. Terakhir tadi, satu pertanyaan aja. Ini. Iya, terakhir. Bismillah jamaah. Afan Ustaz mau tanya, gimana hukumnya jika seorang suami yang selalu menzalimi istrinya, selalu membohongi istrinya, tidak terbuka pada istri, menganggap istrinya selalu salah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini nemu di mana suaminya ini? Itu perlu tanya seorang wanita, aku kok oleh bojo kayak gini Ustaz ya? Maka dia yang pertama yang dilakukan adalah introspeksi diri, karena dia tahu hukumnya dosa suami kayak gini, zalim suami kayak gini gitu. Tapi engkau kok bisa dapat suami kayak gini gitu. Maka yang pertama introspeksi diri, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dulu ketika engkau menikah, engkau memang tidak melihat kepada agama dan akhlaknya, engkau melihat kepada gantengnya, engkau melihat kepada uangnya. Akhirnya jadinya seperti, karena Nabi SAW mengatakan, kalau kalian menolak laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah terjadi, ada usaha dari istri untuk memperbaiki suaminya. Tetap ada usaha, karena bagaimanapun apalagi sudah punya anak, dia adalah bapak dari anak-anak. Jangan terburu-buru untuk gugat cerai. Maka perbaiki suaminya dengan yang pertama, mendoakan suaminya. Yang kedua, berharap kepada suaminya, yuk bang, mas, nanti deh ziarah kubur. Iya, ziarah kubur ini termasuk yang mengingatkan kepada akhirat. Orang itu kadangkala sibuk dengan dunianya, nggak pernah datang ke kuburan. Ketika lihat kuburan dia berdoa, ya Allah, aku bakal mati. Semoga dengan itu dia hatinya semakin lembut. Yang ketiga, bawa suaminya ke tempat-tempat bencana. Itu juga termasuk yang melembutkan hati. Ngomong sama suaminya, ikut apa? Ikut acara relawan, bang melok lah bang, setino aja bang. Dia ngelihat, nanti kadangkala ngeluarkan jenazah yang terkubur ya. Dia jadi tahu jemaah. Dan kita pun kalau lagi hati kita keras, ikut relawan jemaah, berangkat. Itu termasuk yang melembutkan hati kita. Kemudian yang keempat, setelah lembut tuh, ajak suaminya datang ke pengajian. Kalau setelah proses dan usaha suaminya, Anda nggak tahu seperti apa suaminya mendolimi istrinya ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mendolimi istrinya dengan cara tadi tidak memberikan nafkah, atau dengan cara memaki dia, menjelek-jelekkan dia, selalu menganggap istrinya salah ya, maka ya ini laki-laki yang perlu diperbaiki. Kalau akhirnya engkau nggak bisa memperbaiki, butuh mediator. Kadangkala suami kalau istri yang ngasih tahu nggak mau dengarkan, karena merasa sopo awakmu iki, aku iki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada suami-suami sing model kayak ngono jemaah. Ya sudah, ayo kita mediasi dengan memohon kepada orang yang berilmu atau apa supaya memberikan penjelasan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat ana jelaskan jamaah yang ana sampaikan. Mohon maaf ya karena ana ada acara selanjutnya, dan ana mohon doa kepada semuanya buat ibu ana lagi sakit, lagi kondisinya nggak sehat. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan mengangkat penyakitnya. Jazakumullah khair. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Dan semoga semua yang sakit dari umat Islam ini diangkat penyakitnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.